Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dimohon untuk pimpin doa. Amin, semoga kita dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya, siapa di sini yang tidak masuk? Oh, masuk semua, alhamdulillah. Ada yang masih ingat tidak minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Iya, betul. Kita minggu lalu membahas tentang kelangkaan, di mana kelangkaan dan pembangunan berkelanjutan ini memiliki kaitan yang sangat erat. Nah, kelangkaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Seperti itu. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Ada yang tahu tidak apa itu pembangunan berkelanjutan? Nah, betul sekali. Pembangunan berkelanjutan ini adalah konsep pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Contohnya, seperti saat ini di Indonesia, banyak sekali rumah-rumah yang menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik. Maka dari itu, ini mengurangi ketergantungan pada PLN dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, memperkirakan dampak lingkungan. Pembangunan berkelanjutan harus memperkirakan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan tersebut. Maka dari itu, kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Contohnya seperti yang tadi, kita menggunakan panel surya dan turbin angin untuk menghasilkan energi. Nah, yang kedua, menggunakan sumber daya dengan bijak. Pembangunan berkelanjutan harus menggunakan sumber daya dengan bijak dan efisien. Ini berarti bahwa kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan cara yang hemat sumber daya dan tidak boros. Contohnya seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan tidak merusak lingkungan. Di sini yang ketiga, menjaga keseimbangan antar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan harus menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini berarti bahwa kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contohnya menggunakan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengembangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut. Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan berkelanjutan harus meningkatkan kualitas manusia. Yang ini berarti bahwa kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Contohnya mengembangkan program pendidikan yang meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut, menggunakan teknologi yang juga meningkatkan hidup manusia seperti teknologi kesehatan, teknologi komunikasi, seperti itu. Di sini yang terakhir adalah tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melestarikan lingkungan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa kebutuhan generasi masa depan dapat terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Baik anak-anak, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada yang belum dimengerti. Oh, sudah mengerti semua ya? Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas ya kepada kalian. Kalian dibagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok berisi 5 orang. Paham? Nah, soalnya kalian mencari apa saja sih contoh pembangunan berkelanjutan yang ada di daerah kalian. Dan yang kedua, bagaimana dampak positif dan negatif dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Nah, setelah kalian menemukan jawabannya, kalian presentasikan di depan. Ibu kasih waktu 10 menit dalam mengerjakan tugas ya. A few moments later. Bagus sekali yang sudah dipaparkan oleh perwakilan kelompok-kelompok tadi. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Cindy, tolong simpulkan. Ya, bagus. Bagus sekali. Benar sekali yang telah disampaikan oleh teman kalian. Jadi, kesimpulannya di sini pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang sangat penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Nah, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas antara pelaku pembangunan berkelanjutan seperti pemerintah dan dunia bisnis untuk mencapai kesuksesan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dalam jangka waktu panjang. Nah, pembangunan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia atau masyarakat dan juga mengurangi kemiskinan dan melindungi lingkungan hidup, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dimohon untuk pimpin doa. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau Ibu ada salah, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.